Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Ada tingkatan di dalam kita beribadah yang mungkin lebih kita sebut sholat. Di sini saya gambarkan menjadi 3 tingkatan. Karena di tingkatan tertentu itu sangat rumit, sangat sulit dipahami oleh kita yang orang awam. Di tingkatan pertama, saya menyebutnya orang awam, awamnya awam. Di tingkatan kedua, orang awam. Di tingkatan ketiga, orang yang sudah genap. Artinya, dia memahami bacaan dan maknanya, dan dia tinggal menyadari untuk melaksanakannya. Di tingkatan orang awam, awamnya awam, ini murninya orang awam. Dia polos. Dia benar-benar polos. Dengan alasan-alasan tertentu. Dia punya prinsip yang sering disebutkan. Kalau kita sholat berjamaah, kalau diperumpamakan sholat berjamaah itu pisang 1 tandan, kalau ada 1-2 yang busuk masih ikut tertimbang, masih ikut dalam timbangan, karena bersama-sama di dalam satu forum berjamaah. Nah, di tingkatan orang awam, awamnya awam, ini dia yang penting dia melakukan seperti itu. Kalau saya ibaratkan, dia itu botol kosong. Kosong dari ilmu agamanya, tapi dia pun kosong karena kekosongannya itu, karena kepolosannya itu. Selain ilmu agamanya yang tidak dia ketahui, yang penting geruduklah katanya, yang penting ikut apa umumnya. Tapi dia kosong juga dari berpikir buruk, dari hal-hal yang buruk. Ini sama-sama tidak ada ilmu pengetahuan di dalam agamanya, tidak memiliki pemahaman dalam ilmu agamanya, dan juga tidak memiliki, karena dia polos, dia juga tidak memiliki pikiran buruk, pikiran kotor,
berprasangka buruk. Di tingkatan ini ibadahnya orang awam, awamnya awam. Karena ketidaktahuannya dengan alasan tertentu. Di tingkatan kedua, dia tahu orang ini. Di tingkatan ini tahu orang ini. Hadisnya hafal, dalilnya hafal, segala ilmu tentang agama hafal, apapun itu, dari berbagai macam tingkatan, dia kuasai betul ini. Tapi dia tidak tahu maknanya. Dia belum tahu maknanya. Dia belum sampai kepada maknanya. Makanya dia tahu, tapi hanya tahu cerita. Baik itu cerita menurut cerita gurunya, baik itu cerita menurut cerita Alkitabnya. Jadi pengetahuannya hanya sebatas cerita, penuh pengetahuannya, sudah penuh, tapi hanya cerita, dan dia melaksanakan cerita. Tapi tidak atau belum menyadari isi cerita. Contoh, sholat 5 waktu, dia tahu betul ilmunya, dan dia pun melaksanakan dengan tepat waktu. Tapi dia merasa itu dia, itu wujud yang melakukan. Dia belum sadar bahwa dia bisa sholat, dia bisa pergi ke masjid, dia bisa pergi ke tempat ibadah. Itu karena ada hidup di dalam dirinya. Yang orang tersebut mengakui itu nyawanya. Maka di sini berkesan, karena itu diakui semua wujud itu adalah wujud si pelaku sholat tersebut. Maka nyawa pun ikut sholat. Dalam bahasa yang sederhana seperti itu. Padahal kalau saya perumpamakan ini penuh, walaupun isi intinya tidak penuh. Tapi ini sebagiannya ini ke sini pasti penuh, karena terisi oleh, ada ruangan yang pasti akan terisi oleh ruangan hampa. Mungkin di sini ada udaranya, karena ini bukan ruangan kedap udara. Seperti itu. Berisi tapi kosong. Karena belum sampai ke titik makna, apalagi melaksanakan makna tersebut. Padahal yang disebut atau yang diakui oleh kita itu nyawa, itulah Rasul. Itulah yang disebutkan oleh Allah Rasul.
utusan, di tingkatan ini sangat rumit untuk bisa kita mengerti. Tapi pada intinya, karena sholat itu terdiri dari dohir dan batin, maka kalau memang dohirnya sholat, batinnya pun harus sholat, harus menembah, harus menyembah, tidak keluyuran. Ini memang tingkatan dalam kita menyebut beribadah atau sholat. Tidak ada gerakan di dalam dirinya ketika benar-benar dia sholat. Karena wujudnya sholat, isinya pun harusnya sholat. Artinya, ketika wujud itu melakukan sholat, sesungguhnya tidak boleh berpikir, tidak bisa mengingat, tidak boleh mengingat apapun. Tidak jarang ketika kita sholat, wujudnya melakukan gerakan yang mungkin kita sebut sholat, yang kita pahami sholat. Tapi pikirannya belumlah sholat, belumlah menyembah, nafsunya belumlah menyembah, belumlah tunduk ikut sholat. Karena itu baru sholat wujud. Padahal ketika kita kaji lebih jauh, sesungguhnya ada di tingkatan ketiga jawabannya. Sementara di tingkatan ketiga, kalau saya perumpamakan botol ini penuh, nyaris tidak ada bedanya dengan yang kosong tadi, dengan yang awam-awamnya tadi. Di tingkatan tersebut, inilah yang di dalam bahasa Syekh Siti Jenar manunggaling kawula Gusti. Sebenarnya manunggaling kawula Gusti itu manunggalnya wujud dengan isinya wujud. Bahwa di dalam botol ini ada isi. Kalau kita kembalikan kepada Allah itu wujud, dan Allah itu gaib-gaibnya gaib, bukankah botol ini botolnya Allah, isinya Allah? Mari kita merenung. Kalau botolnya ini Allah, karena Allah mengatakan aku itu wujud,
Tapi aku itu gaib, gaibnya gaib. Karena wujud tidak merasa, berisi gaib. Kalau yang wujud, kalau botol ini wujud, dan inilah Allah. Kalau isi di dalam botol ini yang gaib-gaibnya gaib, karena kita belum mengetahui, karena kita belum menjangkau, siapa yang bisa sholat? Kalau sholat, siapakah yang sholat? Bisakah botol ini mengatakan aku sholat? Lalu siapa dan menyembah siapa? Kalau ternyata kalau wujud ini adalah Allah, kalau isi di dalam wujud adalah Allah, siapa yang sholat? Siapa yang menyembah? Dan siapa yang disembah? Coba kita merenungkan. Mungkin panjenengan jauh lebih bisa menghafal itu. Ketika kita menyadari akan hal ini, sungguh saya dan panjenengan itu tidak akan pernah bisa sholat, tidak akan pernah bisa apapun. Inilah yang di dalam agama disebut af'alullah. Semua itu pekerjaan Allah. Karena apa? Karena botol ini menyadari botolnya adalah Allah, isinya adalah Allah. Maka ketika botol ini bergerak, gerakan siapakah ini? Ketika botol ini melakukan gerakan memberi kepada orang lain, bisakah botol ini mengakui bahwa botol yang melakukan? Padahal wujud botol ini sudah diakui, dia Allah. Mau tidak mau, ketika kita tahu ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melepaskan diri dari pengakuan. Tidak ada pilihan. Kalau kita menyadari seperti kesadaran botol ini, sungguh si botol ini mengatakan tiada daya dan upayaku melainkan karena Allah. Karena botol itu sendiri adalah Allah dan isinya adalah Allah. Ini garis besarnya. Di mana tempat kita bisa mengakui? Kalau kesadaran kita bisa seperti kesadaran botol ini, ini nyata bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat nadimu. Karena sesungguhnya mu itu tidak ada. Karena mu itu adalah pengakuan. Karena mu itu adalah ego. Karena mu adalah pamrih. Karena mu adalah arogan.
dengan kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Coba sekali lagi kita merenung. Adakah tempat untuk pengakuan? Yang sebenarnya adalah ini. Botol ini tidak ada lagi. Nama botol tersebut tidak ada. Karena sang botol ini sudah lebur dengan gustinya. Maka sebelum botol ini disebut oleh orang-orang mati, dia sudah mati terlebih dahulu. Botol ini sudah mati terlebih dahulu. Karena yang hidup hanyalah Allah. Kalau kita membahasakan Tuhan itu bernama Allah, jadi seluruh pekerjaan yang terlihat, pekerjaan botol terlihat oleh kita, pekerjaan botol, padahal si botol tidak pernah mengakui bahwa itu pekerjaannya, karena dia itu sesungguhnya tidak ada. Sang botol ini sudah tidak ada, dia sudah mati. Ini renungan yang mungkin akan sangat riskan. Tapi inilah, karena kita berada di sini, kita sedang berbicara tentang jati diri. Tidak sedang berbicara tentang yang lain. Karena sungguh tidak ada tempat untuk saya dan panjenengan mengakui. Tidak ada tempat. Inilah tingkatan yang tidak akan ada tingkatan setelah ini di dalam pemahaman kita, di dalam pemahaman kita beragama. Inilah tingkatan tertinggi. Tapi ingat, ini pemahaman ketika kita masih mengakui saya, berarti kosong tak berisi. Tetaplah kosong tak berisi. Karena kita harus melakukan, kita harus menyadari betul bahwa seluruhnya itu adalah af'alullah, penggawean Gusti Allah, bukan penggawean saya dan panjenengan.
Bukankah ini yang selama ini kita cari? Ternyata nyata Allah itu lebih dekat daripada urat nadimu. Mari kita sama-sama merenung. Merenung ke dalam diri, bukan keluar diri. Karena untuk mengenal diri harus merenung ke dalam diri, agar kita bisa menemukan kegaiban diri yang ternyata kegaiban diri itulah yang masih misteri. Kalau kegaiban diri tidak misteri, yang kita cari, yang kita sembah dan kita sanjung tidak juga misteri. Saya berani mengatakan ini karena saya tidak punya golongan. Tapi saya berada di semua golongan. Saya menginjakkan kaki di semua golongan. Karena setiap golongan itu dituntut untuk bisa mengkaji dirinya sendiri yang sejati. Terima kasih. Untuk kesediaannya merenung bersama-sama, merenungi jati diri kita, jati diri pribadi yang sejatinya. Inilah mungkin ada yang akan berproses, mungkin juga ada yang sudah tidak berproses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera dan salam kebajikan untuk seluruh alam semesta dan seisinya.